Pasukan Kristus Siap! sekali lagi, pasukan Kristus Siap! Halo anak-anak semua, apa kabar? Kali ini kita akan beribadah, tapi sebelumnya ayo kita doa sama-sama yuk. Sikap doa yang manis, kunci tangan, tutup mata. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah. Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semuanya siap? Katakan di kiri kanan, kamu adalah pasukan Kristus. Kamu adalah pasukan Kristus. Oke. Semua tepuk tangan sama-sama. Aku anak sekolah minggu. Orang bilang anak kecil, tapi aku punya iman sebesar biji sesawi. Imanku memang hanya kecil, tapi mampu pindahkan gunung. Karena apa? Karena aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ha ha ha. Haleluya. Oh oh oh. Memuji Tuhan itu kesukaanku. Bohong-bohong aku tidak suka. Sombong itu bukanlah sifatku. Aku generasi perkasa dalam iman. Sekali lagi dari awal. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Katakan aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Orang bilang anak kecil, tapi aku punya iman sebesar biji sesawi. Imanku memang hanya kecil, tapi mampu pindahkan gunung besar. Karena aku punya Tuhan yang bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ha ha ha. Haleluya. Oh oh oh. Memuji Tuhan itu kesukaanku. Bohong-bohong aku tidak suka. Sombong itu bukanlah sifatku. Aku generasi perkasa dalam iman. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Ha ha ha. Haleluya. Oh oh oh. Memuji Tuhan itu kesukaanku. Bohong-bohong aku tidak suka. Bohong-bohong aku tidak suka. Sombong itu bukanlah sifatku. Aku generasi perkasa dalam iman. Oh, oh, oh. Aku generasi perkasa dalam iman. Aku generasi perkasa dalam iman. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Pasukan Kristus. Siap! Semua ikut gerakan ya. Yang ada di rumah ikut gerakan sama-sama. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku. Cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus sungguh. Aku cintaku. Cinta Yesus selamanya. Sungguh ku cinta Yesus. Sungguh ku cinta Yesus. Karena Dia telah apa? Telah selamatkanku glory. Ku cinta, sungguh ku cinta Yesus. Sungguh ku cinta Yesus.
kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amen.
banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Bapak karena kami ada. Kami tahu karena Engkau yang selalu menjaga kami. Bapak, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami berikan fokus kami untuk kami duduk diam, tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ketemu lagi ya di ibadah online hari ini, luar biasa. Lisa senang sekali bisa ketemu adik-adik semua lewat ibadah online. Nah, masih ingat apa firman Tuhan Ence Egin minggu lalu? Tentang seseorang yang pemberani. Betul ya? Namanya adalah, ayo ingat, siapa? Betul sekali, itu tentang Daud. Gimana? Sudah belajar jadi anak yang pemberani? Pasti sudah. Lisa percaya anak-anak sekolah minggu GPDI Eklesia hebat-hebat, luar biasa. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan lagi tentang seseorang yang baik hati. Siapkan Alkitabnya. Semuanya siapkan Alkitabnya. Duduk yang manis, kita dengarkan firman Tuhan hari ini ada di dalam kitab Lukas 10. Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Nanti bisa baca di rumah ya. Sekarang Lisa akan ceritakan sedikit cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini. Nah, jadi satu waktu adik-adik, ada seorang yang sedang pergi untuk berdagang. Waktu zaman dulu belum ada mobil atau motor atau truk-truk yang besar. Jadi kalau dia mau pergi untuk berdagang, dia naik ke atas keledai dan dia bawa barang dagangannya, kemudian pergi berjalan menyusuri jalan. Jalannya juga belum seperti yang sekarang ini ada aspalnya. Jalannya itu masih pasir, berbatu-batu seperti itu mungkin ya. Nah, di tengah perjalanan orang ini kemudian dirampok. Ada orang-orang jahat yang mengambil semua barang jualannya, yang ambil semua keledainya, dan kemudian orang ini dipukuli sampai hampir mati. Wah, sedih sekali ya. Dia dipukuli sampai hampir mati, kemudian ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Waduh, orang ini sudah berdarah-darah, tidak bisa bergerak karena badannya semuanya sakit, dipukuli, dan ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Panas matahari yang terik, tidak ada orang yang lewat menolong dia. Dalam hatinya dia berpikir, aduh semoga saja ada yang lewat kemudian tolong saya tidak bisa bangun, saya tidak bisa bergerak. Kemudian dari jauh dia mulai dengar, waktu dia sedang terbaring di jalan dia mulai dengar ada suara langkah kaki mendekat. Pluk, 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 makin dekat, dia dengar semoga orang ini tolong saya, semoga orang ini tolong saya. Pluk, 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 ternyata adik-adik orang ini hanya lewat. Dia hanya perhatikan dari jauh dan kemudian dia lewati orang ini yang terbaring di pinggir jalan. Aduh, dia sedih sekali. Kemudian dia pikir-pikir lagi, semoga ada orang lagi yang lewat, semoga ada orang lagi yang lewat. Tidak lama kemudian dia dengar lagi, ada suara langkah kaki lagi yang lewat. Pluk, pluk, pluk. Semoga yang kali ini mau tolong saya. Ternyata yang kali ini lewat tolong tidak? Ternyata tidak lagi. Dia tetap berjalan melewati orang itu dan hanya dilihatnya dari jauh. Sedih sekali ya. Orang ini sudah mulai kehilangan pengharapan karena semua tubuhnya sakit dan dia sudah tidak bisa bergerak. Ketika mulai kedengaran ada langkah keledai sekarang, bukan lagi langkah kaki. Lutuk, 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 lutuk. Pasti orang ini tidak mau tolong saya. Mungkin begitu dalam hatinya. Pasti dia akan lewati saya lagi. Mungkin seperti itu. Tapi ternyata waktu langkah keledai itu makin dekat, kemudian tiba-tiba langkah kaki keledai itu berhenti. Wah, dia pikir, aduh jangan-jangan ini perampok lagi, jangan-jangan saya dipukuli lagi. Tapi ternyata adik-adik, yang lewat ini adalah seorang Samaria. Begitu dia lihat ada orang yang tergeletak luka-luka di pinggir jalan, kemudian dia dengan baik hatinya, dia angkat lukanya, dia bersihkan satu-satu, kemudian dia beri air minum, dan pelan-pelan orang yang terluka ini dia angkat naik ke atas keledainya, dan dia bawa ke sebuah penginapan. Sampai di penginapan itu, kemudian orang yang luka ini diobati, semua lukanya diobati,
dan orang Samaria ini mengajak orang ini untuk tidur di tempat itu untuk sampai luka-lukanya sembuh semua. Dan si orang Samaria ini bayar berapapun biayanya ke penginapan, ke tempat penginapan ini, dia bayar berapapun harganya. Dia bilang kalau misalnya masih kurang nanti aku balik lagi, aku bayar. Seperti itu adik-adik, baik sekali ya orang Samaria ini. Padahal orang Samaria zaman dahulu itu adalah orang yang tidak dianggap oleh orang Israel. Orang Samaria itu dianggap orang yang jahat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kita mau belajar dari orang Samaria ini untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar meskipun kelihatannya sulit, kelihatannya susah, kelihatannya repot. Contohnya, kalau misalnya adik-adik lagi ulangan, kira-kira lebih gampang belajar atau menyontek? Ayo, pasti lebih gampang menyontek ya. Tapi hal yang benar dan baik adalah belajar. Contohnya lagi, kalau kita menginginkan sesuatu barang, lebih gampang kita curi atau kita beli? Lebih gampang dicuri, nggak harus bayar. Tapi itu hal yang salah. Lebih benar adalah kita membeli. Meskipun mungkin untuk membeli barang yang kita inginkan, kita harus menabung dulu, kita harus menahan keinginan kita untuk jajan. Tapi itulah hal yang baik dan benar. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan sama Tuhan. Karena itulah kita akan disebut anak-anak Allah. Karena itulah Tuhan akan menyebut kita sebagai sahabat Allah. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar sama-sama dari orang Samaria yang baik hati. Meskipun sulit, meskipun repot, tapi kita tetap mau melakukan apa yang baik dan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di dalam Efesus 4, ayatnya yang ke-32. Angelisa bacakan ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Firman Tuhan ajarkan kita untuk ramah seorang terhadap yang lain. Kita ulangi sama-sama ya. Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Oke? Jangan sampai lupa ikut ibadah online GPDI Eklesia. Tuhan Yesus memberkati. Egin, saat ini kita akan akhiri ibadah. Mari semua kita mengangkat tangan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa. Kami serahkan anak-anak yang ada di Provinsi Gorontalo. Anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kami teringat anak-anak yang ada di seluruh dunia menjadi anak-anak yang takut kepada orang tua. Bahkan terlebih mereka akan menjadi takut kepada Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, sampai kepada aparat yang ada di desa-desa. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Dan lewat ibadah pada saat ini, kami memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memulihkan bangsa kami lewat ibadah anak-anak pada saat ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Haleluya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.